Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Tuhan GKI Klasik Solo dan simpatisan. Mari bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon berkat Tuhan. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon berkat Tuhan supaya diberi hikmat, diberi pengertian untuk boleh memahami akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Tuhan GKI Klasik Solo dan simpatisan, mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan yang kita ambil dari surat Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 21. Saya akan membacakan untuk kita. Demikian. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal ini aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, kita hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema motivasi memberitakan firman. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya pada umumnya dan seharusnya di dalam memberitakan firman Tuhan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Memberitakan Kristus ya untuk kemuliaan Kristus. Namun ternyata pada zaman Rasul Paulus waktu itu ada pula orang-orang yang memberitakan firman namun karena dendam, namun karena benci kepada Rasul Paulus, sehingga sangkanya orang-orang yang memberitakan firman dengan maksud tidak baik ini, dengan maksud ingin menjatuhkan Rasul Paulus, namun hal itu tidak berdampak pada diri Rasul Paulus. Artinya Rasul Paulus percaya bahwa ketika ada orang yang memberitakan mengatasnamakan Kristus, mengatasnamakan Tuhan, namun dengan maksud tidak baik, dengan maksud untuk mencelakai Rasul Paulus, untuk menjelek-jelekan nama Rasul Paulus, itu urusannya dengan Tuhan. Itu bagi Rasul Paulus. Yang penting bagi Rasul Paulus yang walaupun pada waktu itu dalam penjara, ia sudah melakukan apa yang diberitakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, adakah pada zaman sekarang ini orang-orang yang
berkhotbah, orang-orang yang memberitakan firman Tuhan itu untuk kepentingan mereka sendiri, untuk golongan mereka sendiri. Yang mereka atau yang tahu adalah tentunya mereka sendiri. Yang menjadi tugas bagi kita intinya, kalau kita memberitakan firman Tuhan, ya mari kita beritakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Apa yang kita sampaikan ya harus kita sampaikan. Isinya teguran ya harus kita sampaikan isinya teguran. Kalau isinya itu penghiburan ya kita sampaikan penghiburan itu. Kalau isinya itu nasihat ya kita sampaikan isinya itu nasihat. Supaya firman Tuhan tidak kita kurangkan dan juga tidak kita tambahkan dalam memberitakan firman Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saudari dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberitakan firman Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Mari kita saksikan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita, supaya orang semakin boleh mengenal cinta kasih Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan dengan pemberitaan firman Tuhan ini. Dialah nama Tuhan pula yang dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati, mengucap syukur untuk berkat-Mu yang boleh kami terima, kami rasakan dari Tuhan sepanjang hidup kami. Dan pada saat ini kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, apa yang kami beritakan baik dengan perkataan kami dan juga dengan perbuatan kami hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jauhkan daripada kami ya Tuhan keinginan, kepentingan hanya untuk membesarkan diri kami sendiri, tetapi biarlah nama Tuhan yang kami besarkan, yang kami tinggikan, yang kami agungkan melalui pemberitaan firman-Mu ini. Berikanlah kami ya Tuhan kemampuan untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Berikanlah kami roh kesetiaan untuk dapat memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, yang boleh menjadi sarana berkat, kasih bagi sesama, dan juga terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon, kami mengucap syukur melalui doa ini. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara dari dikasih Tuhan Yesus Kristus, Bina Iman ini usai. Tuhan memberkati kita semua. Semangat beraktivitas, semangat bekerja. Amin.